Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kembali kita belajar bersama. Sebelumnya mari kita berdoa agar kita diberikan kemudahan untuk memahami materi hari ini, dan semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini barokah. Amin ya rabbal alamin. Mari bersama-sama kita doa awal belajar. Abata. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, selanjutnya silahkan dipersiapkan alat tulisnya, pikirannya fokus ya. Siap mendengarkan materi hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang salah satu makhluk atau ciptaannya Allah yang keberadaannya itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Yaitu tentang apa nak? Tentang hewan atau yang namanya binatang. Anak-anak, semua ciptaannya Allah ya, termasuk binatang, itu pasti nak, tidak ada yang sia-sia Allah menciptakannya. Pasti semua ciptaan ini ada manfaatnya. Karena Allah sendiri menyampaikan di dalam Quran surat Shad ayat 27, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka. Nah, artinya anak-anak, apapun yang Allah ciptakan di alam semesta ini, termasuk hewan, itu tidak ada yang sia-sia. Walaupun kita menganggap gitu ya, menurut kita sesuatu yang buruk, misalkan hewan nyamuk kan, nyamuk ini ya kerjaannya menghisap darah manusia ya. Terus ada juga ular ini itu bisanya itu bisa membahayakan manusia, bisa membuat manusia itu mati. Jadi tidak ada keuntungannya hewan-hewan tersebut Nah, itu anggapan kita. Tapi sesuai dengan firman-Nya Allah tadi, tidak ada yang sia-sia, pasti ada manfaat yang bisa kita dapatkan. Nah, ini bisa kita tahu ya apa manfaatnya ketika kita mengenal ya ciri-ciri dari makhluk hidup tersebut. Kita lebih dalam lagi, kita meneliti kira-kira apa ya yang bermanfaat dari makhluk hidup tersebut, dari hewan tersebut. Nah, seperti itu. Nah, kita sebagai seorang hamba Allah yang beriman, maka kita harus percaya bahwa setiap ciptaannya Allah pasti ada manfaatnya, atau tidak sia-sia Allah menciptakan itu. Nah, bagaimana wujud ya, salah satu wujud rasa percaya ini yaitu dengan kita belajar mengenal ciri-ciri ciptaan Allah ini. Kita belajar untuk mengenal ciri-ciri hewan, ciri-ciri binatang, agar kita bisa menemukan manfaat dari hewan tersebut. Nah, selain itu anak-anak, ciri-ciri yang ada di makhluk hidup ini itu biasanya sesuai dengan kebutuhan. Bukan biasanya ya, pasti sesuai dengan kebutuhan makhluk hidup tersebut. Mengapa? Karena Allah yang menciptakan. Jadi Allah yang menciptakan, dan Allah yang juga maha tahu apa yang dibutuhkan oleh makhluknya ini. Apa yang dibutuhkan oleh hewan, apa yang dibutuhkan oleh manusia. Seperti itu. Contoh, Allah menciptakan ikan, dan juga Allah menciptakan insang pada ikan. Kenapa? Karena Allah tahu di tempat hidupnya ikan itu di air, dan maka ikan itu butuh insang agar bisa bernafas. Itu contohnya. Nah, anak-anak,
hewan atau binatang yang ada di alam semesta ini, ya, ada di alam ini, itu banyak sekali jenisnya. Setiap jenis dari mereka memiliki ciri-ciri yang berbeda, walaupun ada juga yang memiliki ciri-ciri yang sama. Nah, anak-anak, perbedaan ini banyak sekali. Bisa dilihat, ini contoh pertama ya, materi pertama bukan contoh pertama. Perbedaan pertama itu dari segi kulit atau penutup tubuhnya. Bisa dilihat di layar masing-masing. Ustadzah bacakan. Yang pertama, itu ada jenis hewan yang penutup tubuhnya berupa kulit kering bersisik. Kulit kering bersisik. Nah, ini ada pada bangsa hewan melata. Contohnya kadal, bunglon, ular, kura-kura, dan seterusnya. Terus yang kedua, hewan yang berkulit bersisik, kulitnya bersisik. Kalau tadi ada keringnya, ini kulit bersisik. Ada pada bangsa hewan ikan. Antara lain ikan mujair, yang biasanya umi atau ibunya belanja ikan. Bisa dilihat ikan mujair, kemudian bandeng, kerapu, kakap, tuna, dan seterusnya. Terus nomor 3 ada kulit tipis berlendir, ada lendirnya. Ini bangsa amfibi, hewan yang hidup di 2 tempat, ya, di laut, di air dan juga di daratan. Contohnya adalah katak. Selanjutnya nomor 4, kulit berbulu atau kulit berambut. Ini ada pada jenis unggas atau burung. Kemudian juga ada pada bangsa hewan buas atau hewan rumah. Ya, contohnya harimau, singa, terus kucing, itu hewan rumah. Terus ada lagi bangsa hewan yang tadi ya memiliki bulu atau rambut. Itu bangsa hewan yang berjalan di atas kuku kakinya. Contohnya apa? Ada kambing, kerbau, banteng, sapi, kuda, dan juga domba. Nah, anak-anak bisa perhatikan hewan-hewan tersebut ya, hewan kayak sapi itu kan di telapak kakinya itu kan ada kuku ya, kuku yang tebal itu. Jadi hewan-hewan tersebut itu tubuhnya itu ditutup dengan bulu atau rambut. Selanjutnya penutup tubuh kerangka luar dari zat kitin. Ini ada pada bangsa serangga. Contohnya belalang, rayap, dan seterusnya. Terus bangsa udang juga ya, kepiting. Terus bangsa laba-laba, ada kalajengking, dan seterusnya. Nomor 6, ini yang tubuhnya ditutup oleh kerangka luar dari zat kapur atau disebut dengan cangkang. Nah, ini ada pada bangsa kerang, nak. Contohnya juga kerang dan siput. Nah, ini siput ya, bisa kita lihat di pohon pisang biasanya. Terus juga kerang ini biasanya orang tua kita belanja, umi kita belanja ya, umi anak-anak belanja. Lauknya lauk kerang. Wah, enak ini. Nah, itu tadi hewan-hewan berdasarkan penutup tubuhnya atau jenis kulitnya. Itu. Ini juga ada penggolongan hewan berdasarkan jumlah kaki. Nah, kalau kita perhatikan, memang kan hewan ini berbeda-beda ya jumlah kakinya. Ada yang berkaki 2, ada yang berkaki 4, kemudian ada yang berkaki 6, terus ada yang berkaki 8, berkaki 10, dan juga ada yang berkaki banyak. Nah, situ bisa dilihat
ya, contohnya di layar. Nah, ini kalau kita selama ini mungkin kalau belum menghitung ya berapa jumlah kaki hewan-hewan tersebut kita belum tahu. Nah, kita butuh menghitungnya langsung ya, butuh praktek ya. Nah, selanjutnya nak, ini penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ya, ini ada hewan pemakan daging. Bahasa ilmiahnya adalah karnivora. Mungkin anak-anak sudah pernah belajar ini di kelas 2 sebelumnya ya. Hewan pemakan daging yaitu disebut karnivora. Nah, ini biasanya hewan pemakan daging itu memiliki ciri-ciri memiliki taring, gigi taring, kemudian cakar ya. Kukunya ini sangat tajam sekali. Ya, fungsinya karena untuk merobek daging ya, memakan daging. Jadi butuh taring dan juga kuku yang tajam. Contohnya kucing, harimau, dan singa. Terus juga ada hewan pemakan tumbuhan atau disebut dengan herbivora. Contohnya adalah sapi, terus kambing, ya, terus jerapah, dan seterusnya. Kemudian ini terakhir ada hewan pemakan tumbuhan dan pemakan hewan ya. Jadi jenis makanannya dua, dia memakan tumbuhan dan juga memakan hewan, disebut dengan omnivora. Nah, ini contohnya apa? Contohnya adalah tikus yang paling banyak ya. Tikus. Apa-apa dimakan kalau tikus. Nah, itu tadi beberapa ciri-ciri hewan. Sebenarnya masih banyak pengelompokannya. Tapi hari ini kita cukup belajar ini. Untuk selanjutnya kita lebih banyak lagi untuk belajar ciri-ciri hewan atau pengelompokan hewan. Nah, anak-anak, semakin kita tahu banyak ciri-ciri atau semakin kita mengenal apa yang ada di hewan tersebut, maka semakin banyak peluang kita untuk mengetahui manfaat dari makhluk tersebut, dari hewan tersebut. Maka jika kita ingin tahu manfaat dari hewan, salah satu hewan gitu ya, maka perbanyak tahu ciri-ciri dari hewan tersebut. Itu saja mungkin dari Ustazah. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.